warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Idul berharap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas yaitu materi matematika, yaitu akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Sebelum kita melihat video berikut ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dalam memahami materi nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini Pak Beni akan membahas tentang cara menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000. Di video yang terdahulu Pak Beni juga pernah membahas hal serupa dengan metode pound faktor dan cara yang lebih cepat. Nah, video ini adalah remake atau sebenarnya lanjutan dari cara yang lebih cepat itu, karena Pak Beni tambahkan beberapa contoh sehingga diharapkan kalian nanti setelah menonton video ini lebih paham lagi bagaimana menggunakan cara cepat itu untuk menghitung akar pangkat 2. Perlu Pak Beni tegaskan juga bahwa cara ini hanya berlaku untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan kuadrat. Kalau bukan bilangan kuadrat, contohnya nih 71, itu kan bukan bilangan kuadrat. Nah, itu nggak bisa menggunakan cara yang Pak Beni sampaikan ini. Mungkin bisanya menggunakan metode pound faktor. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai dari mereview konsep dasarnya dulu. Akar kuadrat itu merupakan lawan dari suatu bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Misal, kita mau mencari akar dari 64. Itu artinya kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan menghasilkan 64. Ayo diingat, bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 64. Kalau nggak ingat, ya tulis aja seperti yang Pak Beni tuliskan ini. Misal, kita cuma butuh dari 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Lihat di antara angka-angka ini, yang hasilnya 64 kan cuma 8. Ya berarti akar dari 64 adalah 8. Nah, sekarang perhatikan yang udah kita tulis tadi, 0 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Itu hasilnya kan paling banyak 2 digit. Bagaimana kita menghitung akar yang lebih dari 2 digit? Misalnya 3 digit atau 4 digit. Itu kan sulit tuh, nggak ada di yang udah kita tulis. Berarti kita butuh cara. Nah, cara itu yang akan Pak Beni sampaikan. Ada beberapa contoh yang akan Pak Beni sampaikan di sini. Yang pertama, menghitung akar 225. Yang kedua, 196. Yang ketiga, 1521. Dan yang keempat adalah 1296. Oke, siap? Kita mulai dari yang pertama, yaitu berapakah akar kuadrat dari 225? Nah, sebelum memulai, Pak Beni ingatkan, kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara 100 sampai dengan 10.000, kita udah tahu nih jawabannya pasti 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Oke, kita balik ke soal tadi, akar 225. Langkah pertama adalah lihat dulu digit terakhirnya, yaitu 5 kan. Nah, di tabel yang tadi yang kita buat, lihat yang menghasilkan 5, angka terakhirnya 5. Itu kan cuma 5. Berarti kita udah dapet nih, tulis dulu aja 5. Jawaban pertama kita adalah 5. Lanjut, coret 2 angka dari belakang, sehingga angka yang tersisa kan 2 tuh. Nah, kita pikirin deh, bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 2 atau mendekati 2. Berarti kan cuma 1, karena 1 kuadrat 1, itu udah mendekati 2. Kita nggak boleh lebih. Jadi cuma 1 aja. Ya udah, karena kita udah dapet angka yang mendekati tadi 1, berarti jawaban kita, angka pertamanya 1, angka keduanya 5. Jadi akar dari 225 adalah 15. Lanjut lagi. Bagaimana dengan akar 196?
Nah, kita pikirin digit satuannya dulu ya nanti di jawaban kita. Langkah pertama masih sama, lihat angka terakhirnya yaitu 6. Nah, bilangan kuadrat yang menghasilkan angka terakhir 6 itu kan kalau nggak 4 ya 6. Nah, kita udah tahu nih jawaban kita nanti akhirnya kalau nggak 4 ya 6. Sampai situ dulu. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Berarti angka yang tersisa kan 1. Kita pikirin lagi bilangan kuadrat yang mendekati 1. Tadi udah kan ya 1. Berarti angka puluhannya nanti jawaban kita adalah 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Hasil pengurangannya kan tadi 1 dikurang 1, hasilnya adalah 0. Nah, kita bandingkan 0 ini dengan hasil akar dari digit pertama kita tadi. Digit pertama kita tadi kan 1. Kita bandingkan nih 0 sama 1 ini. Ternyata kan 0 lebih kecil. Nah, karena 0 itu lebih kecil dari 1, maka di antara 4 atau 6 yang lebih kecil kan 4. Berarti kita ambil yang 4. Berarti akar dari 196 adalah 14. Oke, bisa dipahami dulu. Next, bagaimana kalau akar 1521? Nah, kita lihat angka terakhirnya kan 1. Yang menghasilkan angka 1 di terakhirnya adalah 1 kuadrat atau 9 kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1, 9 kuadrat 81. Belakangnya kan 1 tuh. Nah, kita udah tahu nih angka terakhir kita nanti kalau nggak 1 ya 9. Next, kita coret 2 angka dari belakang. Yang tersisa kan angka 15. Nah, bilangan pangkat 2 yang mendekati 15 adalah 3. Karena 3 pangkat 2, 9. Itu yang paling mendekati. Nah, angka pertama kita udah dapat 3. Sekarang 15 ini kita kurangkan dengan 9. Hasilnya kan 6. Nah, 6 kita bandingkan dengan angka pertama tadi, yaitu 3. 6 kan lebih besar dari 3. Berarti nanti di antara angka 1 dan 9 yang kita ambil yang angka yang besar. Berarti 9 kan? Ya udah deh. Berarti jawabannya adalah akar dari 152,1 sama dengan 39. Oke, yang terakhir, bagaimana dengan akar 1296? Nah, langkah pertama masih sama. Kita lihat angka terakhirnya dulu. Angka terakhirnya kan 6 tuh. Berarti jawaban kita nanti kalau nggak 4 atau 6. Lalu coret 2 angka dari belakang, sisanya adalah 12. Bilangan kuadrat yang paling dekat ke 12 lagi-lagi 3. Kita tulis 3. 3 kali 3 9. 12 ini kita kurangin sama 9, hasilnya 3. 3 ini kita bandingkan sama jawaban pertama tadi. Ternyata kan sama nih, 3 sama 3. Kalau tadi misalnya kalau lebih kecil kita ambil angka yang kecil. Kalau lebih besar kita ambil angka yang besar. Nah, gimana kalau sama? Kalau sama, kita ambil angka yang besar. Ingat ya, kalau kasusnya sama, kita ambil angka yang besar. Berarti di antara angka 4 dan 6 yang besar kan 6. Ya udah, berarti jawaban kita ambil yang 6. Berarti akar dari 1296 adalah itu aja 36. Penjelasan dari Pak Beni. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara mengakarkan suatu bilangan kuadrat. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini Pak Beni akan membahas tentang bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan antara 1000 sampai dengan 1 juta. Sebenarnya video ini merupakan update ataupun lanjutan dari video akar kubik yang sebelumnya. Tapi bedanya, video sebelumnya itu berisi lebih ke teori, sedangkan video yang sekarang berisi ke penerapannya ke soal-soal. Jadi diharapkan setelah kalian menonton video ini, kalian akan jauh lebih paham bagaimana menghitung akar kubik dari suatu bilangan, khususnya antara 1000 sampai dengan 1 juta. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Misal kita mau menghitung akar pangkat 3 dari 64. Pertama, Pak Beni mau ingatkan kembali bahwa akar pangkat 3 adalah kebalikan dari perpangkatan 3. Itu berarti ketika kita mau mencari akar pangkat 3 dari 64, kita harus memikirkan bilangan berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya adalah 64. Untuk itu Pak Beni tampilkan gambar berikut.
gambar ini berisi angka 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Nah, di antara angka-angka berikut, mana yang menghasilkan 64? Ya, 4 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Kayak gitu cara kerjanya. Paham ya? Coba kita lanjutkan lagi. Misal ada akar pangkat 3 dari 512 atau 512. Nah, di antara angka-angka ini yang menghasilkan 512 adalah 8 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, sekarang kalian perhatikan 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Paling banyak itu kan menghasilkan 3 digit aja. Bagaimana kalau nanti di soal itu lebih dari 3 digit? Misalnya 4 digit, 5 digit. Itu kan sulit. Makanya kita gunakan cara yang akan Pak Beni sampaikan selanjutnya. Misal nanti kita akan menghitung akar pangkat 3 dari 19.683. Wow, itu kan 5 digit. Atau akar pangkat 3 dari 157.464. Ini bahkan 6 digit. Nah, cara untuk menghitung akar pangkat 3 ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada menghitung akar pangkat 2 menurut Pak Beni ya. Kalau nggak percaya, lihat aja nih. Kita mulai dari yang pertama, akar pangkat 3 dari 19.683. Langkah pertama, kita harus tahu bahwa kalau angkanya antara 1000 sampai 1 juta, jawabannya pasti 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Nah, sekarang langkah pertama kita lihat angka terakhir dari soal itu. Angka terakhirnya kan 3. Nah, di gambar ini yang menghasilkan belakangnya 3 itu kan cuma 7 pangkat 3, ya kan? Ya udah, berarti jawaban pertama kita 7. Sekarang kita coret 3 angka dari belakang. Nah, menyisakan angka 19 kan? Nah, berapa pangkat 3 yang nilainya 19? Atau kalau nggak ada, yang mendekati 19, tapi nggak boleh lebih. Yang paling mendekati kan berarti 2 pangkat 3. Kenapa? Karena kalau 2 pangkat 3 itu 8. Kalau kita ambil 3 pangkat 3 itu 27. Udah lewat dari 19 kan? Berarti kita ambil 2. Udah deh, selesai. Jadi angka puluhannya 2, angka satuannya 7. Berarti akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Gimana? Gampang kan? Oke, kalau misalnya masih agak bingung, Pak Beni contohin satu lagi. Akar pangkat 3 dari 157.464. Langkah pertama, lihat angka belakangnya. Itu ada 4 kan? Berarti yang menghasilkan 4 ya cuma 4 pangkat 3. Berarti angka satuan kita pasti 4. Next, coret 3 angka dari belakang, menyisakan 157. Angka yang paling dekat ke 157 adalah 5 pangkat 3. Berarti jawaban kita adalah 5. Nah, akar pangkat 3 dari 157.464 berarti 54. Udah gitu doang, simple kan? Nah, kalau kalian mungkin nanti waktu ujian atau lagi tes agak ribet mau nulis 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3, sebenarnya kalian nggak perlu nulis. Kalau mau sedikit mengingat, coba deh perhatikan. Semua angka ini menghasilkan angka yang sama. Misal 0 pangkat 3 ya hasilnya 0 juga. 5 pangkat 3 belakangnya pasti 5 juga. 9 pangkat 3 belakangnya ya 9 juga, ya kan? Nah, yang perlu diingat itu cuma kalau 2 pangkat 3 itu menghasilkan 8, 8 pangkat 3 menghasilkan 2, 3 pangkat 7 menghasilkan 7, 3 pangkat 3 menghasilkan 7, sedangkan 7 pangkat 3 menghasilkan 3. Jadi 2 jadi 8, 8 jadi 2, 3 jadi 7, 7 jadi 3. Itu aja yang perlu diingat. Gitu. Nah, sekarang Pak Beni mau menyontohkan ke dalam operasi hitung. Operasi hitung berarti ada tambah, kali, kurang, dan bagi. Tapi Pak Beni contohin di sini yang penjumlahan aja, karena yang lain cara kerjanya sama aja. Contoh, akar pangkat 3 dari 19.683 ditambah akar pangkat 3 dari 157.464. Nah, ini tadi kan kita udah cari semua nih. Berarti sama dengan 27
ditambah 54. Tinggal tambahin aja, jadinya 81. Kalau misalnya soalnya kali, berarti 27 kali 54. Kalau bagi, 27 bagi 54, dan seterusnya. Gitu aja sih tentang akar pangkat 3. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Nah, itu tadi anak-anak. Bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Untuk lebih memahami lagi, anak-anak bisa membaca kembali materi yang ada di paket maupun di RKS. Tentunya jangan lupa soal-soal yang Pak Inu berikan lewat grup WA itu semuanya dikerjakan anak-anak supaya terampil dalam mencari akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.